Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Fatmawati dengan NIM 24209307200117, mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Magister, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan membahas terkait mata kuliah Aspek Sosial Pangan dan Gizi, dengan topik peran subsidi pangan. Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Syahrial Sadik, ST Magister Engineering MM MSI. Oke, subtopik yang pertama yaitu peran subsidi pangan dalam ketahanan pangan. Subsidi pangan di Indonesia yang seringkali berbentuk bantuan sosial pangan atau subsidi untuk komoditas tertentu. Pada dasarnya berupaya meningkatkan akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan. Adapun fungsi utamanya yaitu yang pertama, peningkatan akses dan keterjangkauan. Subsidi menurunkan harga pangan pokok agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan kalori minimal mereka. Fungsi yang kedua yaitu stabilisasi harga, di mana subsidi menjaga harga komoditas strategis seperti beras tetap stabil, melindungi konsumen dari fluktuasi global dan mengendalikan inflasi. Kemudian pada hubungan faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan konsumsi pangan. Yaitu yang pertama ada harga dan daya beli. Subsidi pangan menurunkan harga efektif bagi konsumen, namun fokus pada satu komoditas seperti beras pada mengurangi diversifikasi pangan. Kemudian yang kedua, inefisiensi dan kebocoran. Subsidi rentan inefisiensi distribusi yang melemahkan manfaat bagi masyarakat miskin. Yang kedua yaitu faktor sosial dan status gizi, di mana di sini terdiri dari diverifikasi pangan. Ketersediaan pangan bersubsidi yang sering didominasi oleh pangan pokok dapat menyebabkan ketergantungan dan kurangnya diverifikasi konsumen pangan di rumah tangga. Hal ini berimplikasi negatif pada status gizi, dikarenakan asupan mikronutrien penting dari sumber pangan non pokok menjadi kurang. Kemudian ada pemanfaatan pangan. Status gizi dipengaruhi tidak hanya akses pangan, tetapi juga dari pemanfaatan yang terkait sanitasi, air bersih, dan pendidikan, terutama perempuan, di mana stunting masih menjadi tantangan utama di kalangan kita. Yang ketiga yaitu faktor kebijakan dan implementasi. Pada faktor ini terdiri dari desain kebijakan di mana kebijakan subsidi harus tepat sasaran dan transparan dengan peralihan ke bantuan tunai yang meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas petani. Kemudian ada perlindungan sosial inklusif. Negara perlu merumuskan perlindungan sosial inklusif untuk memperkuat daya tahan masyarakat miskin dan memastikan pemerataan akses pangan sendiri. Adapun dampaknya, yang pertama ada dampak positif pada ekonomi, yaitu menjaga stabilitas inflasi melalui pengendalian harga pangan. Kemudian yang kedua yaitu pada akses pangan, dengan peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kemudian dampak pada gizi, yaitu menjamin asupan kalori dasar. Kemudian yang terakhir yaitu pada pertanian, di mana dampak positifnya yaitu mendorong produksi komoditas tertentu, misalnya beras, melalui subsidi input misalnya pupuk. Lanjut pada dampak negatif, yang pertama yaitu ada pada ekonomi, beban fiskal yang tinggi dan risiko inefisiensi anggaran. Kedua, akses pangan, yaitu berpotensi mengganggu mekanisme pasar dan menghambat investasi sektor pangan non-subsidi. Kemudian yang ketiga, ada gizi, yaitu risiko kurangnya diverifikasi pangan yang berdistribusi pada masalah malnutrisi. Contohnya seperti stunting. Kemudian yang terakhir yaitu pertanian. Penggunaan input berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan petani.
Dari hal tersebut, dirumuskan solusi strategis dalam konteks ketahanan pangan nasional. Pertama ada reformasi dan penargetan subsidi. Pada hal ini yaitu ahli skema subsidi. Secara bertahap mengalihkan subsidi dari bentuk barang, misalnya pupuk ataupun pangan dalam bentuk beras, dijadikan sebagai bantuan tunai terarah atau voucher. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mencegah kebocoran, dan memberikan kebebasan memilih bagi penerima manfaat tersebut. Kemudian, ada juga perlindungan sosial yang inklusif. Memperkuat program perlindungan sosial dengan berbasis data terpadu dan akurat untuk memastikan subsidi pangan benar-benar diterima oleh kelompok miskin yang rentan. Kemudian solusi yang kedua yaitu mendorong diverifikasi pangan dan gizi, di mana pada hal ini subsidi komoditas bergizi yaitu dengan melakukan diverifikasi objek subsidi tidak hanya berfokus pada pangan pokok, tetapi juga mencakup komoditas bergizi lainnya, seperti protein hewani, sayur, buah, yang dibutuhkan untuk memperbaiki status gizi, terutama pencegahan stunting. Kemudian ada integrasi gizi dalam bantuan pangan. Memasukkan pangan difortifikasi atau pangan yang kaya mikronutrien ke dalam bantuan sosial pangan. Kemudian solusi yang ketiga yaitu penguatan produksi dan infrastruktur pertanian. Pada hal ini terdapat peningkatan produktivitas, di mana mendorong peningkatan produksi secara mandiri dan berkelanjutan melalui inovasi ilmiah, adopsi teknologi, dan dukungan terhadap petani. Hal ini termasuk perbaikan sistem irigasi dan penerapan paket teknologi budidaya dan pasca panen. Kemudian ada pendekatan holistik, di mana mengembangkan sistem pangan yang kuat melalui penguatan Badan Pangan Nasional untuk mengelola ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara terpadu. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan dan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.